Baiklah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses sebagai suatu persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Operasi Komputer pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Ambon. Penjadwalan proses ini adalah materi di bawah bimbingan dosen Ibu Rahmawati Rumau. Dan ini adalah biodata saya, mahasiswa Gerson Salutero dengan NIM 180101140 dan nama YouTube saya adalah Sony Salutero dan Instagramnya dapat saudara juga kunjungi di Sony Salutero. Seperti yang kita ketahui teman-teman, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dalam mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan ini biasanya bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Nah teman-teman sekalian, di dalam strategi penjadwalan ada dua hal yang besar, yaitu yang pertama adalah penjadwalan non-preemptive dan yang kedua adalah penjadwalan preemptive. Nah, di dalam pembahasan ujian akhir semester ini saya akan membahas tentang penjadwalan non-preemptive, yaitu yang pertama hanya dua, yaitu FIFO, First In First Out, dan yang kedua adalah HRN atau yang disebut dengan Highest Responsive Ratio Next. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, penjadwalan non-preemptive ini biasanya proses yang sedang berjalan tidak dapat disela, atau sekali proses berada di status running atau yang sedang berjalan, maka proses tersebut akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu input output atau untuk meminta beberapa layanan dari sistem operasi, dan CPU tidak dapat diambil alih oleh proses yang lain. Sedangkan di dalam penjadwalan preemptive yang akan saya bahas hanya dua, yaitu RR atau round robin dan yang kedua SRTF atau shortest remaining time first. Selain penjadwalan lainnya, namun dalam tugas akhir ini saya hanya mengambil dua saja. Baiklah teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan kita yang pertama dalam penjadwalan proses penjadwalan atau algoritma penjadwalan di saat ini. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang FIFO, First In First Out atau penjadwalan sederhana. FIFO atau First In First Out, setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangannya. Ketika mendapatkan jatah eksekusi, maka proses akan dieksekusi sampai selesai. Algoritma ini dapat menyebabkan job yang pendek harus menunggu selesai job panjang, atau job yang penting menunggu job-job yang kurang penting, memberikan respon time yang buruk. Sebagai contoh, maka ada 4 layanan yang saya sebutkan, yaitu P1, P2, P3, dan P4 yang sedang menunggu dijadwal dengan prediksi burst time atau waktu eksekusi 10 menit, 3 menit, 5 menit, dan 4 menit. Diasumsikan keempat proses masuk pada saat yang hampir bersamaan, yaitu detik T0. Dalam pentabelan dapat saya gambarkan hal tersebut adalah sebagai berikut, di mana proses P1 memiliki burst time waktu eksekusi selama 10 menit. Sedangkan P2 hanya 3 menit, berarti P2 nya yang paling kecil atau paling pendek. Sedangkan proses untuk P3 5 menit dan P4 nya adalah 4 menit. Misalkan urutan masuknya proses P1, P2, P3, P4, maka gancar untuk penjadwalannya dapat dibuat sebagai berikut.
P1 masuk pada menit pertama atau menit 0 dan berakhir selama 10 menit. Demikian ganjarnya dapat kita perhatikan. Dan P2 selanjutnya dieksekusi pada menit ke-10 setelah P1 dan berakhir pada menit 13 karena memiliki burst time cuma 3 menit. Dan selanjutnya P3 akan dieksekusi pada menit 13 dan berakhir pada menit 18. Dan selanjutnya P4 akan dieksekusi dan berakhir pada menit ke-22. Dalam perhitungan waiting time dapat dirumuskan waktu eksekusi dikurangi waktu tiba. Maka waiting time untuk tiap-tiap proses dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk P1 karena waiting time-nya dimulai dengan 0, P2 pada menit ke-10, P3 pada menit 13 dan P4 pada menit 18, maka rata-rata waiting time-nya adalah P1 sampai P5, P3 dan P4 adalah sebagai berikut. 0 tambah 10 tambah 13 tambah 18 dibagi dengan 4 layanan, maka akan dihasilkan 10,25 menit atau rata-rata waiting time. Sementara jika urutan masuknya proses dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama P2, selanjutnya P4, P3 dan P1. Mengapa demikian? Karena P2 memiliki waktu yang paling pendek yaitu 3 menit. Dan selanjutnya P4, P3 dan P1. Yang gancarnya adalah sebagai berikut. Maka waiting time-nya adalah P1 12, P2 sama dengan 0, P3 7, P4 sama dengan 3. Rata-rata waiting time-nya adalah 12 tambah 0 tambah 7 tambah 3 sama dibagi 4 layanan sama dengan 5,5 menit. Algoritma ini juga merupakan masalah bagi sistem time sharing, di mana sangat penting untuk user mendapat pembagian CPU pada regular interval. Itu akan menjadi bencana untuk mengizinkan satu proses pada CPU untuk waktu yang tidak terbatas. Algoritma berikut yang akan saya bahas adalah HRRN atau Highest Response Ratio Next. Ini merupakan penjadwalan non-preemptif yang menggunakan prioritas dinamis. Teman-teman sekalian, HRRN ini penjadwalan ini memperbaiki Short Job First atau SJF. Prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tapi jumlah waktu tunggu proses. Highest Responsive Ratio Next atau HRN memiliki rumus prioritas dinamis yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Prioritas sama dengan waktu tunggu tambah waktu layanan dibagi dengan waktu layanan. Dari rumusnya terlihat bahwa proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek memiliki prioritas tinggi. Begitu juga untuk proses yang telah menunggu lama. Sebagai contoh, diketahui proses 3 layanan proses yaitu P1, P2, dan P3 dengan waktu kedatangan atau arrival time adalah P1 0 dan burst time 5 menit. Dan P2 arrival time-nya 4 menit dan burst time-nya 3 menit, dan P3 arrival time 3 menit dan burst time-nya 4 menit. Maka gancarnya adalah sebagai berikut. P1 selesai dieksekusi, maka waiting time yang sementara P2 5 kurang 4 sama dengan 1. P3 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 2. Prioritasnya dihitung P2 sama dengan 1 tambah 3 dibagi dengan 3 proses sama dengan 4/3, maka prioritasnya adalah 1,33. Sedangkan prioritas P3 adalah 2 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 6/4 dibagi 4 sama dengan 1/5. Proses P3 menjadi prioritas lebih tinggi sehingga dieksekusi setelah proses P1. Jadi seperti yang digambarkan tadi, proses P1 akan diproses duluan. Maka untuk mengetahui prioritas dapat kita hitung dalam rumus yang tadi. Untuk mengetahui proses selanjutnya, kita dapati prioritas tertinggi adalah
P3, maka setelah P1 maka P3 akan dieksekusi. Gancarnya akan menjadi P1 yang waktu kedatangannya 0 dan berakhir pada menit ke-5, dan selanjutnya P3 karena mendapat prioritas tinggi akan dieksekusi dan berakhir pada menit 9, dan selanjutnya P2 akan dieksekusi. Waiting time-nya P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 9 kurang 4 sama dengan 5, dan P3 5 kurang 3 sama dengan 2. Rata-rata waiting time 0 tambah 5 tambah 2 dibagi 3 layanan sama dengan 7/3 sama dengan 2,33 menit. Kita masuk dalam penjadwalan prime time, yaitu proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan pindah ke status ready oleh sistem operasi sehingga CPU dapat diambil alih oleh proses yang lain. Di dalam penjadwalan prime time ada dua hal yang seperti saya sampaikan tadi akan dibahas, yaitu RR atau round robin, dan kedua adalah SRTV atau source remaining time. RR atau round robin. Penjadwalan ini proses disela oleh sistem operasi berdasarkan lama waktu berjalannya proses. Semua proses dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian prosesor yang disebut time slice atau kuantum. Ketentuan algoritma round robin adalah jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready dan penjadwal akan dijalankan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Jika kuantum belum habis dan proses sedang menunggu suatu event ataupun operasi input-output, maka status proses dialihkan menjadi blocked dan penjadwal akan dijalankan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Jika kuantum belum habis tetapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan penjadwal akan dijadwalkan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Round robin atau RR ini contoh memiliki 3 waktu layanan. Yang pertama P1, P2, dan P3 dengan burst time masing-masing adalah sebagai berikut. P1 burst time-nya 24 menit, ini sebagai contoh saja. P2 4 menit dan P3 3 menit dengan asumsi quantum time 4 menit. Maka dari hal ini dapat kita buat suatu gancar sebagai berikut. P1 waktu kedatangannya 0 dan dieksekusi selama 4 menit. Karena quantum time yang diberikan 4 menit, maka P1 akan berakhir pada menit keempat. Contoh dalam round robin adalah sebagai berikut. Contoh diketahui P1, P2, dan P3. 3 proses layanan ini memiliki burst time adalah sebagai berikut. P1 24 menit, P2 4 menit, P3 3 menit. Dengan asumsi quantum time adalah 4 menit. Maka dari pentabelan ini dapat kita buat suatu gancar penjadwalan proses adalah sebagai berikut. P1 karena tiba pertama kali, proses pertama kali pada menit ke-0 dan dieksekusi selama 4 menit. Mengapa? Karena quantum time-nya 4 menit. Jadi P1 akan berakhir pada menit ke-4 dan dilanjutkan dengan eksekusi P2. P2 akan dieksekusi sampai menit 8 karena cuma memiliki 4 burst time, 4 menit, maka akan berakhir pada menit 8. Selanjutnya akan dieksekusi P3. Namun karena P3 ini cuma memiliki 3 menit, maka akan berakhir pada menit 11 dan berakhir. Dan selanjutnya proses selanjutnya akan dieksekusi P1 kembali karena P1 masih memiliki waktu tersisa yang akan dieksekusi pada menit 11 dan berakhir pada menit 31. Mengapa? Karena P1 tadi dieksekusi hanya 4 menit dan masih ada tersisa waktu 20 menit. Sehingga P1 akan dieksekusi pada menit ke-11 dan berakhir pada menit ke-31. Dari gancar di atas maka peroleh waiting time setiap proses dapat dihitung sebagai berikut. P1 adalah menit ke-0 tambah 7 sama dengan 7, P2 sama dengan 4 menit, P3 adalah 8 menit. Maka rata-rata waiting time adalah 7 tambah 4 tambah 8 dibagi 3 layanan sama dengan 19/3. Maka waiting time-nya adalah 6,33 menit.
Algoritma berikut adalah SRTF atau yang disebut dengan Short Remaining Time First. Penjadwalan ini untuk melengkapi algoritma penjadwalan SDV merupakan penjadwalan print type untuk time sharing. SRTF, proses dengan estimasi sisa waktu burst time terpendek akan dijalankan terlebih dahulu, termasuk proses-proses baru. Proses yang sedang running dapat diambil alih oleh proses baru yang memiliki sisa burst time yang lebih kecil. Contoh dari SRTF ini adalah sebagai berikut. Misalnya diketahui ada 4 layanan dengan arrival time dan burst time nampak pada tabel seperti nampak arrival time P1 adalah 0 dan burst time-nya 7, P2 nya 2 arrival time-nya dan burst time-nya 4, P3 arrival time-nya 4 dan burst time-nya 1, P4 arrival time-nya 5 dan burst time-nya 4. Maka dapat dibuang ganca untuk penjadwalannya sebagai berikut. P1 arrival time-nya pertama kali pada menit ke-0 dan berakhir pada menit yang kedua. Dan selanjutnya dieksekusi P2. Karena arrival time menit kedua, dieksekusi sampai menit ke-4. Karena arrival time dari P3 muncul pada menit ke-4, akan dieksekusi sampai menitnya ke-5 dan P2 kembali dieksekusi pada menit ke-5 dan berakhir pada menit ke-7. Dan selanjutnya P4 dieksekusi pada menit ke-7 dan berakhir pada menit ke-11, dan selanjutnya P1 kembali dieksekusi pada menit ke-11 dan berakhir pada menit ke-16. Mengapa? Karena masih ada tersisa waktu dari P1 sebanyak 5 menit. Begitu pula P2 tadinya dieksekusi pada menit ke-5 dan berakhir pada menit ke-7 karena masih ada tersisa waktu 2 menit dari eksekusi pertama kali, yaitu pada menit ke-2 sampai menit ke-4. Source Remaining Time First atau SRTF dengan hitungan waiting time-nya adalah P1 0 tambah 9 sama 9 menit, P2 0 tambah 1 menit, P3 0 dan P4 nya 2. Rata-rata waiting time dapat dihitung 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 dibagi 4 layanan sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3 menit. Demikian penjelasan singkat tentang penjadwalan proses ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Gerson Solteru, mahasiswa reguler kelas malam, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Semoga bermanfaat penjelasan ini bagi kita semua. Terima kasih, dan pesan saya di akhir pembahasan ini adalah usaha dan kerja keras tidak akan pernah dianggap sia-sia. Bye-bye.